La tahlifu illa wa antum sadiqun, kata Nabi. Jangan bersumpah kecuali kalian benar. Apalagi yang bersumpah di hadapan hakim, di hadapan pengadilan, memberikan kesaksian palsu. Wah, itu bahaya. Siapa saja yang memberikan kesaksian palsu depan pengadilan untuk menghilangkan hak orang lain atau memutihkan yang hitam, menghitamkan yang putih, apa kata Nabi SAW? Aujaballahu alaihin nar wa harrama alaihil jannah. Allah wajibkan masuk neraka, Allah haramkan masuk syurga. Jadi jangan pernah mau dibayar berapapun untuk memberikan kesaksian palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sampai saat ini kita masih Allah izinkan untuk menghirup udara Allah Ta'ala secara gratis. Sampai kini masih gratis Bapak Ibu ya. Ada nalah membayi ya? Nah mulai-mulai membayi ya? Alhamdulillah. Kalau lah mulai membayi berarti lah sakit-sakit ya. Sakit lah harus membayar tabung gas dan lain-lain sebagainya. Maka dalam apapun kondisinya sehat, alhamdulillah. Dalam sakit pun tetap alhamdulillah. Sakit itu penggugur dosa. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan semua yang mau mengikutinya dengan baik sampai nanti akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, terakhir kita bertemu dalam kajian fikih masih di luar ketika itu kita membahas tentang Kitabul Aiman. Pembahasan tentang sumpah. Nyo dua satali ketika itu. Kitabul Aiman wan Nuzur. Kitab tentang sumpah dan nazar. Dan sumpahlah selesai kita bahas dulu. Dan sumpahlah selesai, tinggal permasalahan tentang nazar. Kita ingatkan poin-poin pembahasan tentang sumpah. Pertemuan sebelumnya, sumpah sesuatu yang sakral, jangan dianggap main-main, karena ada konsekuensi yang harus dibayarkan, yang harus ditunaikan ketika kita melanggar sumpah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah bersumpah dan melanggar sumpahnya, misalnya wallahi tidak ada bodoh, demi Allah tidak ada, demi Allah macam-macam, kemudian dilanggar, maka ada konsekuensi atau kafarah. It'amu asyarati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah. Pilih salah satu dari nan tiga. Bagi makan orang miskin 10 orang, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan budak. Yang nomor 3 kinilah kita silangi, tinggal pilihannya 2. Bagi siapa saja yang pernah melanggar sumpahnya, pernah berdusta dalam sumpahnya, dan ini bukan kesaksian. Kalau kesaksian nanti lebih berat lagi dosanya. Memberi makan 10 orang miskin atau memberi mereka pakaian, atau kalau tidak bisa salah satu dari yang 2 atau dari yang 3 sebenarnya, tapi 2 yang mungkin kita lakukan, berpuasa 3 hari ya. Kadang-kadang pernah tidak bersumpah dengan nama Allah dan ternyata sumpahnya tidak benar. La tahlifu illa wa antum sadiqun, kata Nabi. Jangan bersumpah kecuali kalian benar. Apalagi yang bersumpah di hadapan hakim, di hadapan pengadilan, memberikan kesaksian palsu. Wah, itu bahaya. Siapa saja yang memberikan kesaksian palsu depan pengadilan untuk menghilangkan hak orang lain atau memutihkan yang hitam, menghitamkan yang putih, apa kata Nabi SAW? Aujaballahu alaihin nar wa harrama alaihil jannah. Allah wajibkan masuk neraka, Allah haramkan masuk syurga. Jadi jangan pernah mau dibayar berapapun untuk memberikan kesaksian palsu. Dia GPT 100 juta, kemudian diaturnya, kau sampaikan baik kau, kecian si fulan, modiko, padahal tidak ada.
balasannya neraka walaupun dibayar 1 M di dunia, tidak seimbang. Tapi kalau pernah melanggar, tetap harus membayar kafarahnya, kemudian bertaubat dari dosa tersebut. Kita masuk sekarang pembahasan yang kedua, yaitu an-nuzur, nazar. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah bernazar ya? Pernah, Bu? Tidak ada? Belum pernah? Alhamdulillah. Bapak pernah bernazar? Pernah. Leba bayi nazar, leba tunaikan. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sampai saat ini kita masih Allah izinkan untuk menghirup udara Allah Ta'ala secara gratis. Sampai kini masih gratis Bapak Ibu ya. Ada nalah membayi ya. Nah mulai-mulai membayi ya. Alhamdulillah. Kalau lah mulai membayi berarti lah sakit-sakit ya. Sakit lah harus membayar tabung gas dan lain-lain sebagainya. Maka dalam apapun kondisinya sehat, alhamdulillah. Dalam sakit pun tetap alhamdulillah. Sakit itu penggugur dosa. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan semua yang mau mengikutinya dengan baik sampai nanti akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, terakhir kita bertemu dalam kajian fikih masih di luar ketika itu kita membahas tentang Kitabul Aiman. Pembahasan tentang sumpah. Nyo dua satali ketika itu. Kitabul Aiman wan Nuzur. Kitab tentang sumpah dan nazar. Dan sumpahlah selesai kita bahas dulu. Dan sumpahlah selesai, tinggal permasalahan tentang nazar. Kita ingatkan poin-poin pembahasan tentang sumpah. Pertemuan sebelumnya, sumpah sesuatu yang sakral, jangan dianggap main-main, karena ada konsekuensi yang harus dibayarkan, yang harus ditunaikan ketika kita melanggar sumpah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah bersumpah dan melanggar sumpahnya, misalnya wallahi tidak ada bodoh, demi Allah tidak ada, demi Allah macam-macam, kemudian dilanggar, maka ada konsekuensi atau kafarah. It'amu 'asharati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah. Pilih salah satu dari nan tiga. Bagi makan orang miskin 10 orang, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan budak. Yang nomor 3 kinilah kita silangi, tinggal pilihannya 2. Bagi siapa saja yang pernah melanggar sumpahnya, pernah berdusta dalam sumpahnya, dan ini bukan kesaksian. Kalau kesaksian nanti lebih berat lagi dosanya. Memberi makan 10 orang miskin atau memberi mereka pakaian, atau kalau tidak bisa salah satu dari yang 2 atau dari yang 3 sebenarnya, tapi 2 yang mungkin kita lakukan, berpuasa 3 hari. Kadang-kadang pernah tidak bersumpah dengan nama Allah dan ternyata sumpahnya tidak benar. La tahlifu illa wa antum shadiqun, kata Nabi. Jangan bersumpah kecuali kalian benar. Apalagi yang bersumpah di hadapan hakim, di hadapan pengadilan, memberikan kesaksian palsu. Wah, itu bahaya. Siapa saja yang memberikan kesaksian palsu depan pengadilan untuk menghilangkan hak orang lain atau memutihkan yang hitam, menghitamkan yang putih, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aujaballahu alaihi an-nar wa harrama alaihi al-jannah. Allah wajibkan masuk neraka, Allah haramkan masuk syurga. Jadi jangan pernah mau dibayar berapapun untuk memberikan kesaksian palsu. Dia GPT 100 juta, kemudian diaturnya, kau sampaikan duit kau.
kecian si fulan modeko padahal tidak ada. Balasannya neraka walaupun dibayar 1 M di dunia, tidak seimbang. Tapi kalau pernah melanggar, tetap harus membayar kafarahnya, kemudian bertaubat dari dosa tersebut. Kita masuk sekarang pembahasan yang kedua, yaitu an-nuzur, nazar. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah bernazar ya? Pernah, Bu? Tidak ada. Alum pernah. Alhamdulillah. Bapak pernah bernazar? Pernah. Leba bayi nazar, leba tunaikan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam fikih termasuk dibahas itu sumpah, seperti sumpah pejabat, baik itu pegawai negeri, di eksekutif, di legislatif, semuanya bersumpah. Bersumpah, ada yang dengan menyebut nama Allah, saya berjanji akan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Saya berjanji tidak korupsi, ternyata korupsi. Saya berjanji akan menunaikan tugas sebaik-baiknya, ternyata cok yang tidak baik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk sumpah pejabat yang seperti ini, ketika dilanggar, ketika kita betul-betul merasa melanggar apa yang kita sampaikan, maka bayarlah kafarah sumpah. Kumpulan 10 orang miskin, kumpulkan 10, ajak pergi makan, selesai. Yo, makan, pilih, ambil lah. Yang kena ambil, minum, alai. Selesai kafarat sumpah. Yang gugur itu hanya kafarat melanggar sumpah. Yang gugur itu hanya dosa melanggar sumpah. Contoh, orang bersumpah tidak akan korupsi. Korupsinya 10 M. Dibayarnya kafarat sumpah karena melanggar sumpahnya. Yang gugur hanya dosa melanggar sumpah tadi. Nang korupsi, malu kah selesai dek magi 10 makan orang 10 memberi makan 10 orang miskin, tidak akan selesai dek itu. Hanya dosa melanggar sumpah yang gugur. Termasuk yang tadi PNS dan lain-lain, coba kanak-kanak sumpah dulu. Kira-kira di antara sekian banyak sumpah kita langgar enggak? Kalau langgar bayar saja. Menggugurkan dosa melanggar sumpah. Bayarlah. Kan tidak banyak tu. Magi makan 10 orang miskin atau memberi mereka pakaian. Tak lo harus yang baru, yang penting layak. Awak masih amuh makainya, kemudian agihan ke orang. Tak tahu awak maunya yang awak keluar 10 magi makan 10 orang miskin, kau ya agak baik mah. Puasa selawat. Kalau tak sanggup 2 yang datang, baru boleh puasa 3 hari. Tapi kalau masih sanggup, belum boleh turun ke puasa 3 harinya. Kanak-kanak lah bapak-bapak, ibu-ibu yang PNS, yang pernah jadi pejabat, kanak-kanak dilanggar tak sumpah? Atau sumpah RT ada Pak? Sumpah RW? Ada. Kalau ada, cari 1, 2, 3, 4 barai isi sumpah. Dilanggar tak sumpah itu? Kalau dilanggar, ada namanya kafaratul yamin. Kafarah melanggar sumpah. Itunya Pak. Bapak, le rasanya melanggar. Itu jawabannya masing-masing salah nanti. Kalau lai rasanya, karena ada konsekuensi ketika kita melanggar sumpah, yaitu dengan membayar kafarah al-yamin. An-nuzur, nazar. Nazar itu sering kita dengar istilahnya. Apa itu nazar? Nazar itu dalam definisi fikih, ilzamul insanu nafsahu minal qurab atau minat ta'at. Seseorang mewajibkan dirinya, mengharuskan dirinya untuk melakukan suatu ketaatan atau ibadah allati lam takun wajibatan alaih, yang tidak wajib sebenarnya untuknya. Jadi seseorang mewajibkan dirinya melakukan ibadah yang sebenarnya tidak wajib untuknya. Akhirnya jadi wajib dengan ia wajibkan untuk dirinya. Contoh, bersedekah ketika anak lulus PNS wajib tak? Tidak. Tapi ketika dia wajibkan untuk dirinya nanti, maka ya, jadi wajib. Lulus anak buah PNS nanti,
ambo akan bersedekah, ambo akan wakaf ke masjid itu 1 juta. Awalnya tidak wajib bersedekah ketika anak lulus PNS, anak dapat jodoh dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika dinazarkan, diucapkan, saya nanti akan infak 1 juta kalau anak lulus PNS, kalau anak dapat jodoh, jadi wajib. Itu definisi nazar, sesuatu yang seseorang mewajibkan dirinya melakukan ibadah yang asalnya tidak wajib untuknya. Hukum nazar, hukum nazar kau lebih kurang sama je hukum sumpah. Hukum sumpah itu boleh tapi tidak dianjurkan untuk banyak-banyak bersumpah. Al-ahadith as-sahihah al-waridah fi an-nazar tadullu ala anna an-nazara la yanbaghi. Hadis-hadis yang sahih yang banyak muncul tentang nazar menunjukkan bahawa nazar itu la yanbaghi, tidak dianjurkan. Bahawa nazar itu tidak disuruh awak untuk bernazar, sering-sering bernazarlah, tidak. Wa annahu manhiyun anhu, bahkan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nazar. Maka qala aktsaru ahli ilmi bi karahatihi, sebahagian ulama mengatakan nazar itu sebenarnya hukum asalnya makruh, tapi nanti ada penyelesaian solusi dari antara ada yang sunnah dengan yang makruh. Seperti apa yang sunnah, seperti apa yang makruh, nanti kita bahas di belakang. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi hukum asalnya tidak dianjurkan, tapi kalau sudah terjadi wajib menunaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar, dia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang nazar. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yaruddu syai'a. Nazar itu tidak akan merubah sesuatu. Contoh, anak awak ikut tes PNS yang banyak diidam-idamkan tu kini kan jadi PNS. Maka contohnya PNS. Apa kecil orang tua? Lulus anak ambo PNS nanti ambo bangun masjid cik. Dengan orang tua bernazar anaknya akan ikut tes PNS, kalau lulusnya bangun masjid, apakah Allah akan mudahkan anak tu lulus ke PNS? La yaruddu syai'a. Nazar itu tidak akan merubah sesuatu. Nazar itu tidak akan merubah yang harusnya tidak lulus, deknya bernazar jadi lulus. Tidak. Kalau anak ambo dapat jodoh, ambo akan melakukan ini dan itu. Apakah akan berubah jodohnya dengannya bernazar? Tidak. Nazar tidak merubah sesuatu. Walakinnahu yustakhraju bihi minal bakhil. Tapi seringkali nazar itu keluar dari seorang yang bakhil. Nazar itu sering keluar dari orang yang sampili. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa disampaikan oleh Nabi sering keluar dari orang yang sampili? Karena seringkali yang dikeluarkan dalam nazar itu lebih kecil dari yang didapatkan. Ya enggak Bapak Ibu? Mana kadang yang awak keluarkan ketika awak bernazar, atau yang awak dapat dari apa yang awak nazarkan tu? Coba contohnya. Tadi yang bernazar tadi ketika anaknya lulus PNS-nya akan berinfak 1 juta. Mana kadang lulus PNS dari 1 juta? Kadang lulus PNS gaji sebulan, berapa gaji kini Pak? Gaji sebulan sekian sampai umur sekian. Berapa kadangnya tu? Dan buat keluar berapa? 1 juta. Bakhil. Kalau nak lulus PNS lagi keluar 1 juta kau? Tak. Makanya disampaikan dalam hadis, sering kali keluar dari orang yang bakhil karena bersyarat, karena ibadahnya bersyarat. Cobalah dapat jodoh, keluar 2 sak semen, dapat jodoh, mana lebih gadang nilai? Jodoh lah, dipakai sampai mati insya-Allah. Jadi tidak dianjurkan. Dalam kondisi nazar bersyaratnya, ada nazar nanti yang dianjurkan, yang tidak bersyarat. Yang kedua, kata Nabi SAW dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Nabi SAW bersabda, la tunziru, jangan bernazar, tidak usah bernazar.
Fa inna an-nadhara la yughni min al-qadari syai'a. Sungguhnya nazar itu tidak akan mempermudah sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Wa innama yustakhraj bihi min al-bakhil. Hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil. Masih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bakhil. Bakhil ko sampili karyang. Ini sampili karyang lagi. Dalam hadis berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innan nadhara la yuqarribu min ibni Adam syai'a." Sungguhnya nazar itu tidak akan mendekatkan sesuatu kepada anak Adam. Nazar itu tidak akan mendekatkan sesuatu kepada manusia. Awalnya sesuatu yang jauh, pekerjaan tu jauh, nampak jodoh jauh, nampak rumah yang diimpikan masih jauh nampak, auto yang diimpikan masih jauh nampak. Dengan nazarnya tidak akan semakin dekat dan jauh tadi. Itulah. Kemudian berikutnya dalil yang menyatakan wajib ditunaikan kalau sudah terlanjur diucapkan. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Hajj ayat yang ke-29, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum." Hendaklah mereka menunaikan nazar mereka, bayar nazar tu. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara ay yuti'a Allah falyuti'hu." Siapa saja yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia taati Allah. Artinya tunaikan nazar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man nadhara ay ya'siyahu fala ya'sihi." Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat. Jangan ditepati nazarnya. Mungkin awak fikir-fikir, adakah orang bernazar untuk bermaksiat? Ada? Kalau tidak ada dalam hadis. Contoh adik. Mungkin di antara orang-orang ada yang ketika tidak tercapai keinginannya, dia membanting setir. Contoh, dah 3 kali yang boleh ikut tes, baik PNS ataupun tes yang lain, tak je lulus. Ambo cuba sekali lagi. Kau tak lulus je, ambo dah dites nang kampek kau. Ambo yo dakkah datang ke masjid ni. Diancamnya Allah Ta'ala. Kau tak lulus je, ambo yo ndak ke bersedekah-sedekah. Itu nazar maksiat. Umur aku lah 35. Sampai nanti umur 40, ndak jo dapat jodoh nak ambo. Padahal ambo lai alhamdulillah taat pada Allah Ta'ala, ke masjid tarawih, berdoa tarawih minta anak kau dapat jodoh. Sampai umur 40 nanti, ndak jo dapat jodoh dari anak kau, ambo berhenti. Itu nazar maksiat. Kalau ada yang bernazar seperti itu, maka jangan tepati nazarnya, tapi tetap nanti bayar kafaratnya. Kafarat nazar sama je kafarat sumpah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu sajalah 2 dalil kewajiban menunaikan nazar. Berikutnya, iskalun wa halluhu, permasalahan tentang tidak dianjurkannya nazar dengan ada yang menganjurkannya. Bagaimana solusinya? Bagaimana pemecahan masalahnya? Al-qawlu bi karahatin nadhri wal qawlu bi istihbabihi. Perkataan yang memakruhkan nazar, yang mensunnahkan atau menganjurkan nazar, kilahuma mushkil bi adillatil akhar. Keduanya ya namu saling itulah, ada masalah lah. Ikut ngecek makruh, ada sebahagian yang menganjurkan. Dan cara yang paling baik untuk menghilangkan masalah ini, persoalan ini,
dengan membagi nazar menjadi dua. Yang pertama ada nazar muallaq. Ada nazar yang terikat dengan tercapainya tujuan. Muallaq ala husuli naf'in. Dia nazar yang bergantung pada dapatnya manfaat. Dapat manfaat baru beribadah. Dapat manfaat baru beribadah. Yang kedua ada nazar mutlak. Nazar yang tidak digantungkan kepada tercapainya tujuan atau manfaat. Yang pertama inilah yang disebutkan dalam hadis tadi, yang dilarang dalam hadis tadi, yang dikatakan makruh oleh para ulama. Kita hanya beribadah kalau tercapai tujuan. Kita hanya beribadah kalau ada manfaat. Itu makruh. Adapun nazar mutlak. Nazar mutlak itu seperti apa? Seperti seseorang mengatakan, lillahi alayya an atasaddaq kadza. Saya kedepannya saya wajibkan diri saya untuk bersedekah sekian sebulan. Saya wajibkan diri saya berjanji kepada Allah untuk seterusnya saya akan melakukan ini dan itu, tanpa dikaitkannya dengan tercapainya manfaat atau tujuan. Inilah nazar yang dianjurkan. Selesai masalah. Berarti sebenarnya dua perkataan, yang satu mengatakan makruh, yang satu mengatakan sunnah, ya, selesai dengan dibagi dua nazar itu. Nazar yang makruh itu yang dikaitkan dengan tercapainya tujuan, Bapak-bapak Ibu. Yang dianjurkan nazar yang tidak dikaitkan dengan tercapainya tujuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita bahas berikutnya. Sebenarnya sudah kita bahas sepintas antara nazar maksiyah kemudian nazar ta'ah. Nazar taat dan nazar maksiat. Ternyata ada nazar maksiat. Nazar ta'ah, hukum memenuhi nazar ta'ah, jelas nazar itu harus ditunaikan dalam kitab dan sunnah, dan sudah kita bacakan tadi satu hadis dari Aisyah. Ada lagi hadis dari Umar, semoga Allah meridainya, bahwasannya dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni nadhartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Aku pernah bernazar dulu di masa gelapku akan i'tikaf di Masjidil Haram semalam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aufi binadharik. Tunaikanlah nazar. Memang harus ditunaikan ketika kita mewajibkan diri kita melakukan sesuatu yang asalnya tidak wajib untuk kita. Idza nadhara ma la yutiquhu. Apabila ada orang yang bernazar sesuatu yang tidak sanggup ia lakukan. Dia bernazar sesuatu yang tidak sanggup dia lakukan, terlalu berat. Au ajiza 'anil wafa, atau memang awalnya ketika dia bernazar terasa tidak berat, tapi kondisi sudah berubah. Akhirnya ketika itu dia tidak sanggup membayar nazarnya. Ketika bernazar tu lagi sedang di atas. Kemudian dia bernazar, roda aku kan berputar. Ketika lah tercapai tujuannya, roda aku sedang di bawah, tidak bisa, dan roda aku tidak naik ke atas lagi. Di bawah setaruh, payah untuk naik ke atas. Hukumnya orang yang kondisinya seperti ini. Siapa yang bernazar wajib dia tunaikan kalau dia mampu untuk menunaikannya. Fa in ajiza 'anil wafa aw kana al-munzar mimma la yutiquhu. Kalau dia tidak sanggup menunaikan nazarnya, barik bana, atau ketika itu kondisinya tidak memungkinkan menunaikannya, fala yajibu 'alaihi al-wafa. Maka ketika itu tidak wajib baginya untuk menunaikan nazarnya ketika betul-betul dalam kondisi tidak mampu. Dulu roda sedang di atas, lama saya nazar untuk bangun cik masjid. Lah tercapai tujuan, roda aku sedang
di bawah. Tidak wajib menunaikannya. Tapi ada syaratnya nanti ketika tidak tunaikan, apa konsekuensinya? Kita bahas setelah ini. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, dia melihat ada seseorang yang artinya ndak kuat. Dua orang yang sedang kondisinya ndak bagus ketika itu. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza? Ada apa ini?" Orang-orang lain menjawab, qalu nadhara ayyamshiya ila al-bait. Orang ini dia bernazar untuk jalan kaki ke Ka'bah, ke Makkah, ke Baitullah. Faqala inna Allah azza wa jalla la ghaniyun an ta'dhibi hadha nafsahu. Sungguhnya Allah Ta'ala maha kaya, tidak butuh orang ko mengadab dirinya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Thumma amarahu farakiba. Kemudian Nabi SAW menyuruh orang tu naik selah ke kendaraan. Tak usah jalan kaki, naik kendaraan lah. Kau naik unta, kau naik anyu, tak usah jalan kaki. Allah tak butuh seseorang mengadab dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalilnya. Padahal orang tadilah bernazar kau jalan kaki ke Makkah. Dek Nabi disuruhnya naik kendaraan. Artinya, ya ketika tidak sanggup, tidak wajib menunaikannya. Tapi ada kafarah. Ada kafarat nazar, dia harus bayar kafarat sebagaimana kafarat sumpah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ada lagi kisah dari Uqbah bin Amir, bahwasannya saudarinya bernazar untuk jalan. Masih banyak orang yang bernazar jalan ke Makkah dulu. Bernazar jalan ke Baitullahil Haram hafiyatan, yang dia tanpa memakai sandal. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mur ukhtak faltarkab. Suruhlah saudarimu untuk berkendara dan pakailah terompa. Wal tasum thalathata ayyam, dan hendaklah ia puasa 3 hari. Kau dalam hadis ini kafarahnya puasa 3 hari. Dalam riwayat lain dari riwayat Ibnu Abbas, masih dalam kisah ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faltarkab famurha faltarkab, suruh dia untuk berkendara, wal tukaffir, dan hendaklah ia bayar kafaratnya. Dan dalam hadis yang lain dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amaraha an-nabiyyu an tarkab wa tahdi hadiyan, hendaklah dia menyembelih hewan. Dalam hadis yang lain beda lagi kafarahnya, sehingga di akhirnya para ulama menyimpulkan dari beberapa hadis yang berbeda kafarahnya, maka disimpulkan kafarahnya dalam pendapat yang banyak, kafarahnya sama dengan kafarah yamin. Tidak didahului oleh puasa, tapi didahului oleh memberi makan 10 orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau baru setelah itu puasa 3 hari. Jadi nazar itu tidak sesuatu yang gampang saja diucapkan, setelah itu bisa dilupakan. Tidak. Makanya tidak dianjurkan nazar. Kalaupun ada yang terpaksa bernazar ketika itu, niojo bernazar, jangan bernazar yang berat-berat. Ukur-ukur diri, jangan bernazar yang barek-barek. Kau nazarnya puasa sebulan, berturik-turik lagi, tu payah tu, barek tu. Kok kabar nazar terpaksa saja bernazar, atau niojo bernazar ketika itu, bernazarlah yang ringan-ringan. Dan kalau bisa nazar itu nazar mutlak, tidak nazar muallaq, tidak nazar yang dikaitkan dengan tercapainya tujuan. Bernazarlah, wajibkanlah diri untuk kedepannya, untuk mau apapun itu, bersedekah atau berbuat baik yang lain, menanggung hidup anak yatim dan lain-lain sebagainya. Wajibkanlah diri kita untuk melakukannya ketika kita anggap kita mampu untuk itu, dan jangan barek-barek.
Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Iko dibahas dalam fikih, tapi mungkin ada yang fikir tak mungkin lawak nazar mereka. Apa pembahasannya? La nadhra li shakhsin fi at-taqarrub bima la yamlik. Tidak ada nazar dalam beribadah kepada Allah dalam sesuatu yang tidak ia miliki. Contoh, bernazar kalau tercapai tujuannya, nya akan sembelih sapi. Nya tahu ketika itu nya tak ada sapi, tapi terbayang di kepalanya orang tuanya ketika itu ada sapi, atau omnya ketika itu ada sapi. Tercapai tujuannya. Alah hilang sekabau orang tua Jawi. Sama apa Jawi ke? Rupanya dah disembelih dah anaknya untuk nazar. Punya orang tua kan tak punya awak. Punya orang tua kan tak punya awak. Punya saudara kan tak punya awak. Tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang tak kita miliki, atau tidak boleh bernazar dengan milik orang lain. Adakah kejadian masa lalu? Ada sahabiat yang bernazar untuk menyembelih punya Nabi, hewan kepunyaan Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, bi'sa ma jazatha nazarat lillahi inna jahallahu 'alaiha latanharannaha. Sungguh buruk nazar padusi itu, kecil Nabi. Nyo bernazar untuk menyembelih sesuatu yang tak ia punya ketika Allah bebaskan ia dari tawanan. Ketika itu tawanan nazarnya, nanti ketika ambo lah bebas, ambo akan sembelih hewan, tapi hewan Nabi. Maka kata Nabi, la wafa li nadharin fi ma'siyah. Tidak ada menunaikan nazar dalam kemaksiatan. Kenapa dianggap kemaksiatan? Karena menyembelih punya orang lain. Menyembelih punya orang lain maksiat atau tidak, Bapak Ibu? Maksiat. Wala fi ma la yamlik. Begitu juga tidak ada nazar terhadap sesuatu yang tidak punya dia. Jangan pernah diulang apa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernazar menyembelih yang tak punya awak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pembahasan dalam fikih banyak pembahasan yang istilahnya mungkin jarang terjadi. Tapi kalau sempat terjadi, ada kasusnya, lah ada jawaban. Ada pula dalam fikih dibahas orang yang bernazar menginfakkan semua hartanya. Maka jangan pernah barek-barek bernazar, karena di antara pendapat dalam fikih ini, kalaulah bernazar menafkahkan semua harta, ya nafkahkan. Jangan barek-barek. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kini ada orang yang bernazar salat di Baitul Maqdis. Ada orang yang bernazar salat di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Bolehkah ia bayar dengan salat di Masjidil Haram? Boleh. Karena Masjidil Haram lebih baik daripada Masjidil Aqsa. Dari Jabir bin Abdullah, anna rajulan qama yawm al-fathi. Di Fathu Makkah itu ada seorang laki-laki yang berdiri, kemudian ia bertanya, ya Rasulullah, inni nadartu in fatahallahu alaika Makkah an usalliya fi Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, ambo dulu bernazar, kalau Allah membuka Makkah untuk engkau, artinya kalau engkau bisa menaklukkan kota Makkah, ambo bernazar an usalliya fi Baitul Maqdis rak'atain. Ambo bernazar untuk salat 2 rakaat di Baitul Maqdis. Ada orang yang bernazar, kalau Nabi bisa menguasai Makkah, bisa masuk Makkah, Allah bukakan Makkah untuk Nabi, nazarnya salat ke Baitul Maqdis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salliha huna. Salat salah di siku, kecil Nabi. Kenapa? Karena Masjidil Haram lebih baik daripada Masjidil Aqsa. Salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan salat di masjid yang lain. Salat di Masjid Nabawi 1000
kali lipat. Salatun fi masjidi hadza ka alfi salatin fi ma siwah, kata Nabi. Salat di masjidku ini, masjidku artinya Masjid Nabawi, sama dengan salat 1000 kali di masjid yang lain. Adapun salat di Masjidil Aqsa setengah dari Masjid Nabawi. Berapa pahalanya? 500 kali lipat. 500 100,000. Solat salah di siku Cik Nabi di Masjidil Haram. Berarti kalau ada orang yang bernazar dia akan bersedekah 1 juta, bolehkah dia bayar 10 juta? Boleh. Boleh. Ndak boleh tu nazar 1 juta bayar 100,000. Tapi kalau nazar 1 juta bayar 10 juta, silakan saja, akan lebih banyak manfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Qada nazar at-ta'ah 'anil mayyit, mengqada nazar ketaatan dari orang yang sudah meninggal dunia. Orang tua pernah bernazar, awak tahu orang tua pernah bernazar tapi tidak terbayarkan. Awak tahu, atau orang tua berwasiat ke awak, ambo pernah nazar kuah sampai kini lun tak bayar lah, kok mati bayar nanti deh. Apabila seseorang bernazar kemudian meninggal sebelum menunaikan nazarnya, fa inna waliyahu yaqdi anhu an nadharihi, sungguhnya walinya membayarkan nazarnya. Kalau nazar itu berupa harta, fa innahu yuadda 'anil mayyit min ra'si malihi. Kalau nazar itu berupa harta, nazar mayit itu berupa harta, maka diambillah dari hartanya sebelum dibagikan. Nya bernazar infak 10 juta belum tertunaikan, meninggal dunia, harta warisannya ada 200 juta. Maka sebelum dibagi 200 juta, ambil 10 juta dulu dari hartanya untuk menunaikan nazarnya. Jadi sebelum dibagi warisan yang harus dikana itu hutang. Ya, termasuklah hutang kepada Allah berupa nazar. Kalau nazarnya berupa ibadah, tidak berupa harta, seperti haji, puasa, i'tikaf dan lain-lain sebagainya, fa inna waliyahu yuaddiyahu anhu, walinya harus bayarkan untuknya, walinya harus melakukan untuknya. Dalilnya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah, semoga Allah meridainya, istaftan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nadhar. Sa'ad bin Ubadah bertanya, minta fatwa ke Nabi tentang nazar. Kana ala ummihi, nazar ibunya dulu, kemudian ibunya meninggal dunia sebelum sempat menunaikan nazarnya. Fa aftahu ay yaqdiyahu anha, Nabi menjawab, Nabi memfatwakan agar Sa'ad bin Ubadah membayarkan nazar ibunya yang lah meninggal tadi. Fakanat sanatan ba'd, dan itu ditanyakan Sa'ad setahun setelah kematian ibunya. Setahun takanannya, oh ya Rasulullah, ibuku dulu pernah bernazar ini, sesuatu berupa ibadah, kemudian Nabi jawab, tunaikanlah. Dari Ibnu Abbas juga bahwasannya seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Inna ummi matat wa 'alaiha shaum min nadharin." Ibu ambo mati, meninggal dunia, dia punya hutang nazar, hutang puasa. Afa asuma anha? Haruskah saya puasa untuknya ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aiti law kana 'ala ummik dain faqadaitihi?" Bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang? Bagaimana pendapatmu, akankah engkau bayar? Katanya, "Na'am." Ya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fasumi an ummik." Kalau begitu, puasalah untuk ibumu, karena puasa ibumu tadi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi kalau ada nazar wali kita yang sudah nazar orang tua atau nazar yang lain yang belum terbayarkan dan kita tahu, maka walinya menunaikannya. Kalau berupa hutang atau berupa harta, keluarkan dari hartanya yang belum dibagikan, seharusnya itu sebelum dibagikan,
Kalau duduklah lama dan baru takana dan sudah terlanjur dibagikan, ya beriuranlah misalkan walinya, atau sendiri mau menanggungnya, silakan saja, ditunaikan oleh walinya. Ya, silakan Pak. Tapi ini terkait dengan badal haji yang tadinya tuannya bernazar haji, yang si anaknya belum pergi, ternyata tuannya meninggal. Ya. Apakah dia tunaikan dulu haji untuk orang tuanya ini, atau hajinya dulu? Karena badal haji biasanya kita boleh harus sudah haji. Gitu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tidak boleh orang yang belum haji membadalkan haji orang lain. Jadi, maksudlah orang tua atau siapapun. Ya. Orang yang membadalkan haji orang lain harus sudah haji untuk dirinya terlebih dahulu, baru dia boleh badalkan haji orang lain, termasuk haji orang tuanya. Nah, kalaupun anaknya ketika itu belum haji, anaknya bisa suruh orang lain yang sudah haji, tidak harus anaknya yang lakukan, tapi dia wajib tunaikan nazar orang tuanya. Misalkan nyopai haji, dibawanya orang yang sudah haji untuk membadalkan haji orang tuanya, boleh saja, silakan. Tidak harus dia sendiri yang melakukannya, bayar orang lain untuk membadalkan haji orang tuanya. Dan menunaikan nazar tidak alal faur, tidak harus segera. Misalkan bisa jadi hajinya dulu tahun kini, tahun depan tentu tidak bisa langsung kalau tidak haji furoda, dengan biaya yang besar hajinya balik. Bisa pilihannya seperti itu, Pak. InsyaAllah yang penting-penting sudah selesai di nazar ini. Dan siapa saja yang pernah bernazar tidak sanggup menunaikan nazarnya, hendaklah ia membayar kafarat nazar, sama dengan kafarah sumpah, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak, yang itu tidak mungkin dilakukan sekarang ini. Tidak sanggup melakukan yang 3 di atas, maka diganti dengan berpuasa 3 hari. Jadi kanak-kanak, bapak-bapak, ibu yang pernah melanggar sumpahnya, pernah bernazar tidak sanggup membayar nazarnya, maka bayarlah kafarat sumpah tersebut atau kafarat nazar tersebut. Kalau bersumpahnya berkali-kali dilanggar, 2 kali bersumpah, 2 kali melanggar, berartilah 20. Dan secara umum tidak dianjurkan untuk banyak-banyak bersumpah. Kadang orang dalam persoalan tidak penting pun dia bersumpah, tidak sakral, tidak penting, hanya untuk meyakinkan orang jawatannya dia bersumpah. Tidak dianjurkan banyak-banyak bersumpah dan banyak-banyak bernazar, nazar yang muallaq, yang dikaitkan dengan tercapainya tujuan tadi. Itu saja bapak-bapak, ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Secara umum nanti dalam kajian kita akan bahas fiqih, tapi tidak hanya fiqih ibadah, karena dalam penyampaian tadi fiqih ibadah. Kalau ini ada fiqih ibadah, fiqih, kadang mungkin kita bahas fiqih muamalah, atau kadang mungkin kita bahas fikih jinayah atau fikih yang lain-lain. Banyak bagiannya, tidak hanya dalam fikih ibadah saja. Itu saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.